Perkenalkan, nama saya Alfa Pangumpia, NIM 2010106012, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD, semester 3, kelas K1. Saat ini saya akan membahas materi mengenai perspektif perkembangan individu. Perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan dan berlanjut di sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun perkembangan juga meliputi penurunan. Perkembangan juga merupakan suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsional. Perkembangan tidak dibatasi oleh usia, artinya makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Aspek-aspek perkembangan dibagi ke dalam 5 kelompok besar, yaitu aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, serta moral dan agama. Sekalipun aspek-aspek ini dibahas secara terpisah, aspek-aspek tersebut sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, anak yang terampil bermain piano, termasuk aspek fisik motorik, mungkin akan merasa bangga dan populer di antara teman-temannya. Kreativitas pun menjadi terasa melalui melodi-melodi yang diciptakan sendiri. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, development is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Yang kedua, development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Yang ketiga, development is multidirectional. Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Yang keempat, relative influences of biology and culture shift over the lifespan. Proses perkembangan. Yang kelima, development involves changing resource allocation. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada, seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Yang keenam, development show plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Yang ketujuh, development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Pembagian rentang kehidupan ke dalam sejumlah periode merupakan suatu konstruksi sosial. Sebagai contoh, pada zaman dulu, anak-anak dilihat dan diperlakukan seperti orang dewasa mini. Sampai awal abad ke-20, anak-anak muda di Amerika masih dipandang sebagai anak-anak sampai mereka menyelesaikan sekolahnya, menikah, atau bekerja. Dalam beberapa masyarakat pra-industri, psikologi perkembangan anak, konsep remaja tidak pernah ada. Pada periode ini, perkembangan berlangsung paling cepat, diawali dari satu sel organisme sehingga berkembang menjadi janin dengan kapasitas-kapasitas yang penting untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya. Sekian dan terima kasih.